prosesnya berapa lama tuh untuk membuat satu? Untuk satu ini mungkin ada 5 menitan lah. Cuman karena proses awal ini ada kaku dulu. Nanti sebelum ini dulu di apa? Bentuk dulu. Kang, boleh nggak Kang ngobrol Ya. bentar Kang? Kita awal tertarik terhadap kerajinan atau pria ya Di bambu. Bahan bakunya dari Ya. bambu, gimana awalnya tuh Kang? Entah gimana ya, kalau saya itu sejak tahun 2012 saking ku senangnya bambu sampai aroma bambu itu tercium seger gitu. Apalagi yang baru mencium bambu rasanya tenang, ada ketenangan. Mungkin Cuman ada filosofi yang hidup paling pasti bambu itu sumber mata air. Bambu itu membuat seger, membuat alam asri, membuat itu semua bisa dibuat dari bambu, baik buat konstruksi, buat mebel, Kalau ini furniture. Kang, bahan apa ini Kang? Oh, kalau itu dari pohon pepaya. Pepaya. Iya, dari pohon pepaya. Pohonnya Diapain Kang? pohon pepaya itu yang sudah tidak produktif, sudah tidak berbuah, sama saya ditebang, dan di bawah itu hanya 1 meter paling yang Proses untuk dimanfaatkan membuat itu peci ini berapa hari? sekitar 3 minggu. Karena ada proses supaya si dagingnya hilang dulu dengan alami tentunya. Terus produk-produk yang dibuat oleh Akang ini baik dari Ya. kerajinan bahan dari pepaya atau bambu ataupun kolaborasi yang lain, ini tujuannya untuk diapain sih Kang? Endingnya atau akhirnya sih memang untuk dijual supaya punya nilai ekonomi, nilai tambah, dan juga bisa membantu warga sekitar, saudara-saudara saya. Cuman masih proses, jadi saya juga belum begitu gencar mempromosikan karena SDM-nya masih terbatas. Nama kelompok atau komunitas? Di sini ada 2 kelompok kecilnya, ini Saung Kataji Buhun Kiwari, dan diwadahi oleh satu desa yaitu Kadalingkan, Kom Ekrab Kadalikan sana. Komunitas Ekrab Iya, komunitas ekonomi kreatif. Jadi Akang selama ini sebagai tokoh dari kerajinan bambu. Pengrajin bambu atau yang hobi bambu aja gitu. Ada nggak Kang dari pemikiran Akang Iya. bagaimana tentang pengembangan kerajinan dari bambu ini sehingga tidak merusak alam? Jadi harus diapain tuh pohon bambunya? Kalau ditebangin terus kan pasti habis. Kemudian juga ditanam di tempat yang tidak tepat waktu menanamnya juga bisa terjadi longsor karena akar dari serabut. Ya. Jadi mudah longsor. Jadi sehingga harus ada lahan khusus untuk penanaman bambu. Barangkali ada gagasan untuk seperti itu enggak? Kalau itu memang secara skala kecilnya, Kang, minimal di kebun bambu saya sendiri itu tidak saya jual karena kalau dipakai kerajinan seperti ini tidak bakal habis dengan waktu yang cepat. Jadi akan seiring bambu yang kita tebang, yang kita proses sudah tumbuh lagi bambu. Jadi gimana nih edukasi Kalau generasi untuk generasi muda kita terkait bagaimana mencintai? Kalau harapan saya ya harus melestarikan bambu, Kang. Melestarikan bambu dengan tidak menebang habis bambu. Terus kalau membuka lahan jangan semuanya bambu ditebang. Terus ada upaya untuk penanaman bambu di Ini kalau tempat-tempat. tidak salah Akang ini Ya. suka ngasih edukasi kepada anak-anak sekolah, itu gimana ceritanya Kang bisa begitu? Jadi supaya anak-anak minimal mengenal bambu, dan anak-anak mulai selain mengenal ada rasa cinta untuk melestarikan. Ya. Jadi kata-katanya hari ini gimana tentang bambu Kang? Coba Kang. Kalau menurut Filosofinya. filosofi menurut Ayah TB atau saya sebagai pupuhu di Saung Kataji Buhun Kiwari, cintailah bambu karena bambu itu sumber mata air,
dan bambu bisa dimanfaatkan untuk berbagai media di kehidupan. Bisa dipakai untuk kerajinan, furniture, sampai ke mebelir, dan pokoknya bambu serba bisa sebagai pengganti plastik dan besi ya. Itu moto saya kalau bambu ya. Oke, hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Upen ya. Iya. Beliau ini ketua komunitas ekraf dari Kadali Kencana, Desa Hujung Tiwu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Kata-kata ekraf hari ini adalah berkarya dan berkarya terus. Insya Allah karya kita akan mendunia. Amin. Ekraf Jabar juara. Ciamis mantap, geber gaspol.